kita menduduki sekolah bang, cuma ria-ria saja, dan itu nggak ditanggepin banget lah. Sedangkan yang teriak aja nggak ditanggepin ya, kan apa cuma ria-ria gitu. Sistem zonasi ini sebetulnya sangat bagus. Jangan disalahkan sistemnya. Ini dikacaukan oleh oknum-oknum yang merusak sistem. Dan di situ sangat rawan gratifikasi. Harusnya anggota dewan jika ingin berbuat sebelum PPDB diawasi. Jadi kalau untuk provinsi kita sudah ke dinas, ke dewan, inspektorat, kejaksaan, kepolisian, sudah semua. Kalau KPK saya datangi. Lalu itu 500-an meter. Tahun ini 600 meter. Apa mungkin zaman dulu ada sekitar 250 ibu melahirkan setiap tahun di dalam 500 meter? Mereka menganggap kaleng-kaleng aja ini begitu kan, nggak nyangka juga pergerakan kita sejauh ini. Nah, mereka melahirkan koruptor-koruptor baru bang. Saya ini nggak sampai ke SMK loh, mungkin SMK lebih parah lagi kejadiannya. Ini saya mempunyai niat lagi untuk melaporkan Komisi 5 ke Badan Kehormatan Dewan. Kita jumpa lagi di podcast Posdik, podcast pendidikan dan politik garis tengah media, di mana lewat Posdik ini kita mencoba untuk mengedukasi masyarakat, memberikan pencerahan dan pencerdasan tentang segala hal yang berkaitan dengan pendidikan, politik, dan sosial budaya. Tamu saya pada siang hari ini adalah seorang Sri Kandi yang dalam beberapa hari terakhir ini banyak melakukan kegiatan advokasi, khususnya pada persoalan-persoalan yang saban tahun menjadi semacam penderitaan bagi orang tua dan wali murid, yaitu persoalan di seputar penerimaan peserta didik baru atau yang sering dikenal dengan PPDB. Hampir setiap tahun masalah PPDB ini menjadi semacam sinetron yang berkepanjangan. Kita nanti akan mencoba untuk berbicara dengan orang yang selama ini memang memberikan perhatian pada bagaimana PPDB itu bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan dan bagaimana prakteknya yang terjadi khususnya di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Saya memperkenalkan tamu saya, yaitu Kak Sri Deviani. Kak Sri Deviani memiliki komunitas solidaritas yang diberi nama Masyarakat Pejuang Zonasi, MPZ. Jadi sangat keren ya, MPZ. Ya, Kak Sri Devi, terima kasih sudah hadir sebagai tamu di podcast Garis Tengah Media yang ini. Terima kasih juga Bang Raya. Ya, Assalamualaikum pemirsa semua. Ya, Kak Sri, saya sebenarnya belum kenal dengan Kak Sri, tapi sudah sering mendengar. Kalau sehari-hari aktivitas kita sebenarnya apa nih Kak Sri? Saya sehari-hari ada kedai kopi bang. Wih, kedai kopi ya. Itu. Terus ada aktif di beberapa organisasi. Kalau MPZ, Masyarakat Pejuang Zonasi ini bagaimana story terbentuk awalnya atau latar belakang sehingga kita, ya kalau orang bilang ini kan emak-emak ini kenapa sih selalu cerewet dengan PPDB? Ya. Baik Bang Raya, perkenalkan saya Sri Deviani, kebetulan di MPZ saya ditunjuk sebagai koordinator. Jadi MPZ ini adalah gerakan dadakan aja awalnya Bang, waktu itu di tahun 2020. Ya, pada saat PPDB 2020 saya ada keperluan waktu itu ke SMA 8. Saya lihat segerombolan mak-mak memang dengan wajah-wajah kuyu, wajah-wajah putus asa gitu. Jadi waktu mau keluar itu kebetulan saya ngobrol. Saya kan suka juga interaksi gitu ya. Ada apa ini? Terus mereka cerita, ini kok jaraknya minim sekali, kami dekat sini nggak bisa masuk. Bagaimana cerita bisa begitu? Kata saya, apa di sini padat penduduk? Enggak sih, banyak orang tua katanya udah nggak punya anak-anak yang sebanyak itu untuk masuk sekolah. Jadi kami membentuk grup WA group. Nah, pada saat itu awalnya WA group ya. Pada saat 2020 itu dibentuklah WA group di SMA 8 itu aja di halaman. Jadi siapa orang tua yang saat itu tereliminasi kita invite akhirnya banyak. Disitulah kita saling memberi informasi.
saat itu yang kami lakukan adalah mengeprint data daily report dari pengumuman itu sendiri kan ada. Nah, jadi akhirnya pada tahun 2020 kami belum terlalu tahu banyak data tentang di luar itu. Yang kami tahu hanya dari pengumuman saja. Kita mengadu ke dinas, mengadu ke DPR, tapi hasilnya ya mengadu karena orang tua yang punya anak di lingkungan sekitar sekolah tidak tertampung, tetapi diketahui dari fakta banyak orang luar yang tertampung di luar, ya justru diterima. Kan anak-anak saling menginformasi bahwa temannya yang tinggal jauh kok bisa gitu diterima. Kami lakukan waktu itu hanya pengaduan ke dinas dan DPR, tidak diakomodir lah waktu itu. Akhirnya karena kami yakin bahwa kami ini benar dan kenapa anak-anak luar bisa masuk, kita menduduki sekolah, Bang. Waktu itu seminggu berturut-turut kita demo sampai akhirnya malam pengumuman kita duduki sekolah. Wah, jadi duduki? Ya, rame-rame ya, makan ramas di situ. Riuh. Sampai berkemah juga? Di emper-emper lah kan. Jadi kita desak untuk saat itu masih berlaku suket juga. Yang heboh waktu itu. Ya. Akhirnya kita desak untuk yang KK palsu, tumpangan atau suket itu dikeluarkan. Akhirnya begitu karena kami kuatnya menduduki sekolah, kami waktu itu diakomodir alhamdulillah. Dan bisa dibayangkan waktu itu penerimaannya 230 anak untuk di jalur zonasi. Kuota 230 anak ya. Dikeluarkan 197 malam itu juga. Yang sudah sebenarnya kadung diterima. Yang sudah diterima, yang sudah masuk ranking. Setelah ada gerakan ini. Ada gerakan ini setelah kami push dikeluarkan 197 yang tidak berhak. Jadi bisa kita bayangkan bahwa yang real masuk lewat jalur zonasi itu hanya sekitar 40 orang. Iya. Seperti itu. Jadi begitu dikeluarkan langsung nih yang keluar, yang sebelumnya udah tereliminasi naik rankingnya. Akhirnya saat itu menjadi radius terakhirnya 2,1 kilo. Itu adalah prestasi kami yang luar biasa. Artinya zonasi itu diperluas. Iya, otomatis karena kan naik kan ranking tadi. Itu adalah memang kuasa dari Tuhan juga, alhamdulillah. Itu semuanya yang tadinya nggak duga masuk, Allahu Akbar seperti itu jam 1 malam. Nah itu kan gerakan 2020. Iya, 2020. Nah, kita ini kemarin baru heboh juga di 2022. Iya. Ini kira-kira kok masih terus terjadi yang pola seperti itu? Ya, baik Bang. Dan di 2022 kita juga turut mengadvokasi ya? Iya, jadi begini, grup yang kita ciptakan di awal itu masih ada. Jadi begitu terulang lagi di 2021, kebetulan perjuangan itu pecah, nggak solid. Di 2021? Ya, ada yang diterima sebagian, oke, akhirnya perjuangan pecah. Dan saya juga belum sefokus saat ini. Itu pecahnya karena apa ya? Kan di awal ini kan solid. Dan tujuan itu ada beberapa ya, kalau zaman perang dulu pengkhianat kali ya. Jadi mereka menerima tawaran-tawaran yang menggiurkan gitu, sehingga akhirnya meninggalkan perjuangan ini. Dan saya juga nggak terlalu bisa mengiringi waktu itu. Kemudian di tahun lalu juga tetap ada pergerakan, cuma karena saya waktu itu berhalangan ke luar kota, ada urusan organisasi saya yang lain, juga tidak terlaksana seperti saat jadi ini. 2021 itu ya tidak. Ya, cuma ria-ria saja, dan itu nggak ditanggepin banget lah. Sedangkan yang teriak aja nggak ditanggepin ya, kan apa cuma ria-ria gitu. Nah di 2022 sempat ada demo, ada berita itu ya? Iya, jadi di 2022 ini kami concern sekali karena ada mendengar selentingan, ada rapat yang menyatakan nih SMA 1 sudah ditetapkan sekitar 600 meter. Ya, maaf, 2023 ya? 23 ya saat ini 2023. Sebelum PPDB ya, kita udah dengar selentingan seperti itu. Itu kan menjadi suatu pertanyaan besar. Sementara kan harusnya berdasarkan pasar nih. Begitu dilempar baru ketahuan kan kok ada hal-hal seperti itu. Jadi di awal kami sudah adakan rapat dan sudah mengantisipasi dengan edukasi juga, memasang spanduk-spanduk di beberapa sekolah favorit bahwa PPDB ini diawasi oleh MPZ. Nah, kita artinya sekolah ini dalam pengawasan PPDB ini. Ya, PPDB di sekolah ini dalam pengawasan masyarakat pejuang zonasi. Ya, itu kita pasang di beberapa sekolah favorit baik SMA dan SMP, dan kita menerapkan di sana tempat pengaduan serta nomor kontak
Mulailah ada yang menghubungi. Jadi itu banyak animo masyarakat yang ngasih informasi, yang mengadu ya? Di awal-awal sih enggak, pada cuek nih. Di awal-awal kan. Ketika mentok baru ya? Ketika mentok nangis ke kita perginya. Jadi saya cuma menghadapi orang yang nangis-nangis aja. Kalau yang senyum-senyumnya nggak masuk MPZ. Terus udah gitu, grup lama masih ada, ditambah dengan 2022, 2021, tambah lagi 2023. Kita memang membuka admin untuk semua anggota. Jadi silakan di-add siapa calon murid yang bermasalah. Ternyata mulai nih pengaduan. Kok SMA 8 800 ya? Kok SMA 1 segini? Kita memang project kita SMA 1 dan pilot project ya. Sekolah yang selama ini dianggap sebagai sekolah favorit. Iya, sebetulnya ini dilakukan banyak sekolah, cuma kita fokus ke situ di luar ini, Bang. Keterbatasan juga. Orang personil yang bisa ya. Makanya kami kalau ada pengaduan misalnya dari SMA 1 tolong bentuk grup SMA 1. Ada SMA 5 tolong bentuk grup SMA 5 seperti itu. Nanti bagaimana caranya kita kasih tahu kan? Jadi udah seperti itu, maka MPZ sudah memberikan itu apa tadi spanduk-spanduk. Mulailah dibuka nih PPDB tereng gitu ya. Mulai nih, udah kita lihat pergerakan, kita ngeprint tuh Bang pagi dan malam Bang. Itu yang di print dan apa? Itu nggak sedikit, segini sehari Bang. Data yang ada di website? Ya, website di semua sekolah. Pagi sekian nanti. Jadi makanya kami pernah mendapati satu anak bisa masuk di dua jalur. Bisa masuk 2 kali. 2 kali. Ya, jadi pertamanya dia jarak 110, kemudian dia masuk lagi di 900. Namanya sama. Berarti begitu dia tidak masuk di nominasi 100 meter, dia kembali lagi daftar di 900. Sepertinya begini, dia takut dicurigai Bang. Karena dia jarak 100 terlalu dekat kan. Tapi itu udah kita record, itu nomor 1 pertamanya dia. Begitu kita ribut-ribut, akhirnya pindah ke 900-an. Nah, tetapi kan begini, sistem harusnya menolak itu. Benar. Satu nama hanya bisa masuk 1 kali. Kenapa sistem bisa menerima? Kita sudah komplain. Berarti bagaimana ini si tim verifikasinya? Kalau kita lihat ya, ini kan banyak animo orang tua yang ingin anaknya bersekolah di sekolah tertentu, tapi tidak bisa lulus dalam sistem zonasi ataupun lewat jalur prestasi, tapi tetap ngotot. Nah, kalau dalam ekonomi ini kan ada hukum pasar ya, supply and demand. Yes. Benar nggak PPDB ini ada bisnis penerimaan siswa baru yang dipantau oleh masyarakat pejuang zonasi? Oke, terima kasih Bang Raya. Jadi begini permasalahannya tadi ya, saya lanjutkan dulu sedikit sebelum yang tidak adanya verifikasi faktual atau si panitia tidak fair saya rasa, karena ada hal-hal yang bisa lolos seperti kakak tumpangan. Kita ketahui dulu Bang Raya bahwa dasar dari PPDB tahun 2023 adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021, di mana di sana disebutkan pasal 2-nya harus bersifat objektif, transparan dan akuntabel. Ya, secara aturan itu sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus dan saya juga kesempatan ini memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa sistem zonasi ini sebetulnya sangat bagus. Jangan disalahkan sistemnya. Ini dikacaukan oleh oknum-oknum yang merusak sistem. Nah, oknum itu dari mana saja? Nah, jadi begini Bang, berkaitan dengan pertanyaan Abang tadi, di sistem zonasi ini mereka sudah menampung kecurangan dengan menampung kakak tumpangan. Pertama, modusnya adalah kakak tumpangan. Ya, itu dimasukkan di jalur zonasi. Kakak tumpangan ini sama seperti yang berita baru viral, kakak fiktif. Fiktif enggak, kakaknya asli, tapi anak ini masuk ke kakak orang lain. Oh, itu ya, kakak tumpangan ya. Mereka selalu, begitu saya protes, mereka alasannya adalah berdasarkan Juknis. Ya. Di Juknis tidak diterangkan itu, tapi kalau kita runut ke bawah, ada peraturan untuk perpindahan orang tua di Juknis nih ya. Perpindahan orang tua minimal perpindahan kota kabupaten. Nah, menurut logika kita, kalau orang tua yang ditampung, perpindahan orang tua yang ditampung adalah perpindahan kota dengan kabupaten, kenapa perpindahan anak dalam satu kecamatan, dalam satu kota bisa diterima?
Jadi jangan menyadur itu berbeda-beda berbeda-beda acuan. Berarti yang terjadi adalah perpindahan antar kecamatan di dalam kota Pekanbaru. Iya, bahkan satu kecamatan Bang pindah kakak. Iya. Untuk mendekatkan anak, iya, supaya dia masuk zonasi. Iya. Nah, harusnya Permendikbud itu disadur dengan sempurna gitu. Seperti perpindahan orang tua bisa diterakan minimal kota dan kabupaten. Kenapa pindah anak tidak? Lagian kan nggak masuk akal anak ini dalam usia kelas 1 SMP pindah dari orang tuanya yang satu kota. Iya. Nah, itu. Bahkan dalam satu kecamatan. Ya, jadi untuk menerapkan suatu ketentuan mestinya juga memakai akal sehat. Ya, dan acuan-acuan logika. Seperti itu. Di luar menampung kecurangan-kecurangan tadi, yang dilakukan oleh panitia adalah pengurangan rombel ini yang sangat tidak bisa dianulir. Karena apa? Jelas di Permendikbud pasal 28 ayat 4D itu menyatakan bahwa daya tampung harus disamakan dengan Dapodik. Dapodik itu adalah data pokok pendidikan yang mereka laporkan sendiri oleh sekolahnya. Mereka melaporkan bulan Juni kemarin, misalnya nih. Artinya sebelum PPDB mereka sudah laporkan dan acuan mereka harus itu. Seperti SMA 8 mengajukan data Dapodiknya rombelnya 37 rombel. Ya. Rombel. Sementara rombel tentu yang kelas 12 acuan ya. Itu ada 13 kelas. Nah, di PPDB mereka melempar hanya 12. Jadi ada pengurangan satu kelas. Disitulah letaknya masyarakat tidak tertampung satu kelas, tapi setelah PPDB mereka isi dengan calon-calon siswa yang di luar PPDB, dan untuk siapa kita nggak ngerti. Artinya ada jalur belakang masuk itu dia. Rombel yang tadi disisihkan, itu dia yang disisihkan. Dan di situ sangat rawan gratifikasi. Satu rombel itu berapa siswa ya? Satu rombel 36 siswa. 36 tapi maksimal. Tapi itu tidak mengikat Bang Raya, karena begini, seperti contohnya tahun lalu SMA 8 itu saat PPDB dan setelah PPDB ada selisih 125 anak. Padahal selisih rombelnya hanya satu kelas. Ada sisipan lagi di luar rombel yang dikurangi. Berarti membuat rombel baru? Bisa jadi rombel baru, terus anaknya disisipkan di kelas-kelas tadi. Berbagai macam ini deh, berbagai macam trik. Seperti SMA 1 tahun lalu itu penerimaannya 228. Setelah PPDB, laporan Dapodiknya 353. Ya, hampir tambah 70 ya? 129. Bukan satu kelas lagi. 29 berarti tambah 3 rombel ya kalau kita. Luar biasa. Oh iya. Dan itu terjadi setiap tahun. Jadi kira-kira memang benar itu kalau bisik-bisik di luar. Diduga gratifikasi sangat kuat itu, dan sebetulnya saya ada yang data saya ada valid, orangnya ada, yang diminta di salah satu sekolah itu bayar 18 juta. Ada. Terus tahun lalu dia anaknya juga masuk di sana 20 juta. Lewat jalur itu juga ya? Jalur belakang. Berarti harga satu kursi itu 18 juta, 20 di sekolah itu, di sekolah favorit lebih gila lagi. Belum. Ya, masih lapis 2 lah. Lapis 2 ya. Begitu Bang. Jadi tahun ini ada 16 rombel itu yang tidak diterakan di PPDB. 16 kali 36 anak itu sekitar 800. Ada 16 rombel. Ya. Yang tidak dilempar saat PPDB, itu sudah merugikan masyarakat sebanyak 800 calon siswa. Berarti itu siswa dari mana? Who knows? Karena itu nanti setelah PPDB mereka isi. Kita nggak, kemungkinan tuh siswa titipan lewat belakang. Kalau kemungkinan itu saya juga punya data otentik, data valid. Makanya anak-anak umum sekolah, anak-anak zonasi pada nangis nggak bisa sekolah. Kalau alibinya adalah, ini kan saya anggota DPR, saya adalah wakil rakyat, saya ingin memperjuangkan rakyat supaya mendapat pendidikan. Kira-kira kalau alibinya seperti itu nggak masuk akal. Jadi begini Bang, bagi saya itu tetap nggak masuk akal. Mereka kasih judul di atas, berdasarkan undang-undang anggota dewan berhak wewenang untuk mendapatkan aspirasi, menindaklanjuti aspirasi. Tapi aspirasi seperti apa? Masa aspirasi menyuri hak orang lain mau ditampung? Itu nggak benar. Tetap nggak benar. Kecuali itu semua aspirasi yang mengadu ditampung. Harusnya anggota dewan jika ingin berbuat sebelum PPDB diawasi, gunakan fungsi kontrolernya.
Diawasi perjalanan PPDB ini. Apabila tahun-tahun lalu ketemu di mana permasalahannya, mungkin sekolah kurang, tekan pemerintah untuk menyediakan sekolah yang layak dan baik. Seperti itu, bukan berlomba-lomba sekian ratus satu orang nitip. Kacau dong. Oke. Kalau dia sistem yang sudah terbangun sekarang, tadi Mbak Sri Devi ya menyampaikan Permendikbud itu sangat bagus dan memang menjadi solusi ya, ketika memang diterapkan secara baik benar dan benar, baik dan benar. Nah, tapi mengapa nih pelaksanaannya kok terkesan ada banyak yang harusnya bisa mengawasi kan, baik itu dari pemerintahan, dari aparat, tapi kenapa kok MPZ yang getol gitu? Ya. Jadi kira-kira apa hubungannya semua ini? Ya, jadi begini Bang, kenapa MPZ yang getol mungkin sebagai pelaku ya dari 2020 ya sudah, dan beberapa orang tua yang tahun ini anaknya masuk juga tahun lalu masuk seperti itu, ada adiknya lagi kan, mana tahu besok cucunya lagi, tentu mereka memang ingin berjuang juga. Kenapa begini-begini terus? Jadi Riau ini saya agak kesulitan karena apa? Sepertinya ada konspirasi di Riau ini. Saya bisa sebutkan seperti itu karena apa? Ini baru-baru saja ada saya baca berita pemerintah Provinsi Riau mengucurkan 25 miliar untuk anak yang tidak tertampung kemarin dimasukkan ke swasta dengan asumsi 5 juta per anak untuk 5.000 anak. Nah, pertanyaannya adalah ketika PPDB kemarin mereka bisa diterima dengan lokal yang harus dibuka semuanya, dengan mengurangi kecurangan, mengeluarkan anak-anak yang curang, kenapa itu tidak dilakukan? Kenapa itu pembiaran? Mereka dibiarkan kemarin tidak diterima, sekarang dijadikan komoditi, ya? Dijadikan komoditi untuk 5 juta per anak. Siapa yang jamin akan sampai ke 5.000 anak? Jadi ternyata masalah yang sebenarnya sederhana PPDB ini ternyata punya masalah yang sangat banyak dan begitu berat dan merupakan konspirasi. Dan itu dibuat seakan-akan sesuatu yang sangat rumit ya. Jadi kalau untuk provinsi kita sudah ke dinas, ke dewan, inspektorat, kejaksaan, kepolisian, sudah semua. Kalau KPK saya datangi, mereka menganggap kaleng-kaleng aja ini. Nah, mereka melahirkan koruptor-koruptor baru Bang. Saya ini nggak sampai ke SMK loh, mungkin SMK lebih parah lagi kejadiannya. Ini saya mempunyai niat lagi untuk melaporkan Komisi 5 ke Badan Kehormatan Dewan.